Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pada baik ya? Udah pada sarapan belum? Nah, kalau udah berarti adik-adik harus semangat nih ngikutin kegiatan yang ada pada pagi hari ini ya. Nah, kakak mau kenalin diri dulu ya. Nama kakak Fatia Nadira, panggilan kakak Rara. Jadi ada yang tahu nggak di sini kakak mau ngapain? Nah, jadi kakak di sini mau sedikit berbagi informasi atau berbagi ilmu kepada adik-adik tentang hal yang penting banget buat adik-adik. Tentang apa? Tentang leadership. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik pada heran kenapa sih kakak sharing tentang leadership? Emangnya kami tuh orang-orang pemimpin, kami kan cuma anak sekolah, anak SMA. Nah, jadi teman-teman di sini pasti nantinya bakal jadi pemimpin, mana tahu nantinya bakal jadi pemimpin di perusahaan, atau yang gak usah jauh-jauh deh, pemimpin misalnya adik-adik bakal jadi ketua kelas atau ketua ekskul, bahkan ketua OSIS kan. Nah, jadi adik-adik perlu tahu nih gimana sih skill-skill yang ada pada seorang pemimpin, yang dibutuhkan seorang pemimpin tuh kayak apa. Nah, jadi kakak sedikit mau berbagi informasi nih tentang itu pada adik-adik. Jadi karena ini tuh adalah hal yang penting dan dijamin bakal berguna buat adik-adik, makanya adik-adik perlu banget buat merhatiin kakak dan fokus pada apa yang kakak sampaikan saat ini. Nah, dijamin gak bakal bosan karena apa yang kakak sampaikan ini bakal bermanfaat dan juga akan menarik. Nah, gitu. Jadi adik-adik di sini nanti ya, kalau ada yang bosan atau ada yang kelihatan ngantuk, teman-teman kakak di bawah bakal ngeliatin, dan yang ngantuk bakal disuruh maju ke depan buat dapat hukuman. Jadi nggak boleh ada yang ngantuk ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, kakak pengen tahu dulu apa sih yang adik-adik tahu tentang leadership. Boleh sharing ke kakak? Ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Nah, karena nggak ada yang mau maju ya, karena pasti malu ya semuanya. Berarti kalau gitu teman-teman kakak nanti bakal bagiin kertas ke adik-adik. Nah, adik-adik diminta untuk nulis apa aja sih, yang apa sih leadership itu menurut adik-adik. Terus gimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik itu seharusnya kayak mana menurut adik-adik aja. Menurut apa yang adik-adik tahu, informasi yang adik-adik tahu boleh ditulis dulu ya di kertas. Nanti semuanya boleh kumpulin ke teman-teman kakak yang ada di bawah. Nah, oke, jadi tadi kan adik-adik udah pada sharing nih di kertas, udah pada tulis apa sih yang adik-adik tahu tentang leadership. Nah, sekarang giliran kakak yang buat sharing ke adik-adik tentang apa sih leadership itu, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang leader yang baik. Nah, jadi kakak bakal sharing ke adik-adik sekarang. Nah, yang pertama itu Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu pasti ada kiat-kiatnya kan. Nah, gimana kita cara mempersuasi orang-orang, gimana sih cara orang tuh biar senang sama kita, mau menghormati kita, mau ngikutin kita. Nah, jadi itu ada beberapa kiatnya. Nah, jadi yang pertama bakal kasih tahu ya. Sini ada 13 kiat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, di sini adik-adik perlu banget untuk tahu untuk bisa diaplikasikan ke diri adik-adik nantinya. Nah, yang pertama itu menjadi seorang leader itu harus tidak cuek dan pelit. Artinya di sini bukan berarti ketika kita jadi pemimpin berarti kita ya udah aku kan pemimpin, aku cuma harus nyuruh-nyuruh orang gitu. Jadi di sini tuh adik-adik gak hanya menyuruh-nyuruh orang, tapi kita ketika anggota adik-adik atau bawahan adik-adik itu ada masalah, nah di sini peran pemimpin untuk membantu memberikan bantuan, mengarahkan gimana sih cara biar masalah ini bisa selesai. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, pemimpin atau leader yang baik itu harus disiplin akan waktu. Nah, gini, ketika kita menyuruh orang melakukan sesuatu, nah berarti kita sendiri juga harus melakukannya. Karena ketika kita menyuruh, orang lain juga akan mikir kan, ngapain nyuruh-nyuruh kalau diri sendiri nggak ngelakuin. Nah, berarti yang kita harus lakukan adalah sebelum kita menyuruh orang lain, kita harus melakukannya dulu ke diri kita. Nah, di sini terutama itu adalah disiplin akan waktu. Misalnya Nah, oke, jadi itu ya 13 kiat jadi seorang pemimpin. Tadi kakak udah nyampein nih, apa sih leader itu, apa sih leadership itu, uh, apa sih kiat-kiat untuk menjadi seorang leader yang baik. Nah, jadi kakak tadi udah sampein. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Pada ngantuk nggak? Nggak ya? Nah, jadi supaya adik-adik bisa makin semangat lagi dan makin paham lagi gimana sih nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari kak. Nah, jadi kakak bakal ngadain yang namanya role play. Adik-adik pada tahu nggak role play itu apa?
Jadi roleplay itu adalah bermain peran. Nah, jadi karena kita bakal main roleplay atau bermain peran, jadi kakak butuh beberapa orang yang buat maju ke depan buat mainin perannya. Nanti kakak bakal ngasih skenario ceritanya. Jadi adik tinggal mainin aja dan dijamin bakal seru dan menarik ya ceritanya. Nah, jadi kakak di sini butuh 4 orang. Jadi 4 orang yang bakal maju ini kakak bakal ngasih reward. Nanti selain dapet reward, adik jadi juga makin paham nih gimana sih cara nerapin kiat-kiat leadership tadi yang udah kakak sampaikan untuk diterapin di kehidupan sehari-harinya adik-adik. Nah, kakak butuh 4 orang, boleh tunjuk tangan. 4 orang ya, 4 orang pertama. Jadi karena udah ada 4 orang ya, dia akan langsung jelasin aja skenario nya kayak gimana. Gimana sih cara-caranya supaya si ketua kelas ini tuh bisa mendapatkan solusi yang paling baik dan paling adil dan paling benar untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Karena ini kan menyangkut menyangkut uang kelas, uang anggotanya. Jadi ini memang menyangkut keberlangsungan organisasi ini ya gitu. Nah, jadi kita mulai aja. Teman-teman yang bermain udah pada ngerti ceritanya? Udah ngerti jangan ceritanya? Nah, ini teman-teman langsung praktekin aja ya, yang udah Kak jelasin tadi, boleh langsung dipraktekin karena langkah-langkahnya atau kiat-kiatnya yang udah Kak jelasin tadi bisa banget diterapkan di masalah ini ya. Oke. Nah, tadi kita udah saksiin ya roleplaynya, gimana, seru nggak? Seru ya, seru banget. Nah, menurut teman-teman nih, menurut adik-adik yang udah dilakuin ketua kelasnya udah benar apa belum? Nah, oke, udah benar ya. Nah, berarti apa sih yang bisa kita ambil dari cerita yang udah ditampilkan barusan? Apa sih yang bisa teman-teman ambil atau adik-adik ambil? Apa sih intinya? Apa sih yang memang harus dilakukan seorang pemimpin itu tuh harusnya kayak gimana? Nah, ada yang mau tunjuk tangan? Boleh nyampein? Nah, oke. Jadi benar ya, yang disampaikan teman-teman tadi atau yang ditampil teman-teman tadi udah benar-benar bagus, udah benar-benar benar. Jadi intinya tuh adalah, nah jadi seharusnya peran si ketua kelas tuh kayak apa? Yang pertama, nah gimana, jadi tadi kan udah pada paham ya mengenai apa itu leadership, kiat-kiat seorang leader yang baik untuk bawahannya seperti apa. Nah, jadi kakak nih pengen tahu nih, gimana sih sekarang pemahaman adik-adik tentang leadership. Nah, kakak mau minta tolong buat, jadi di bawah kan ada teman-teman kakak ya. Nah, teman-teman kakak-kakak yang ada di bawah bakal bagiin kertas lagi kayak di awal tadi. Adik-adik diminta tulis lagi nih, gimana sih pemahaman adik-adik sekarang tentang leadership. Gimana sih menurut adik kiat-kiat yang udah kak jelasin tadi, boleh ditulis lagi menurut pemahaman adik-adik. Nah, jadi tadi kan udah pada dikumpulin ya kertas-kertas yang kakak mintain tadi. Nah, kakak mau terima kasih banget atas partisipasinya pagi ini, atensinya, semangatnya. Makasih banget juga udah pada gak ngantuk dengerin kakak. Semoga emang benar-benar paham ya sama materi yang kakak berikan, sama penampilan roleplaynya tadi juga. Dan semoga benar-benar ilmu yang kakak sharing hari ini bisa benar-benar bermanfaat, bisa diaplikasikan di hidup